Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai MC dari acara ini akan membacakan susunan acara kajian pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara kajian di sore hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Evan dari kelas 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidatan kadzalik linutsabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Shadaqallahul 'adzim. Acara seterusnya adalah pembacaan doa belajar oleh Ananda Aurel dari kelas 8 Putri. Teman-teman silakan mengikuti istiqdah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Walil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya merupakan acara utama di sore hari ini, yaitu kajian Kitab Lubalul Hadis oleh Ustadz Fikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak sekalian, sengaja pada kajian sore hari ini kita adakan perangkat acara supaya suasananya lebih serius dan ada keterlibatan dari siswa untuk mempersiapkan acara ini.
seperti itu. Termasuk juga persiapan sound, dan nanti setelah kajian untuk membereskan nanti ya petugas acaranya, seperti itu. Demikian juga di kajian-kajian selanjutnya ketika waktunya saya, ataupun kalau waktu Ustadz Hadi juga ingin ada perangkat acaranya juga boleh, karena lebih tertib. Baik, kita langsung masuk ke lanjutan kajian dalam kitab Lubabul Hadis karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, dan kita memasuki bab keberapa? Bab ke-8. Karena kemarin dengan Ustadz Hadi membahas 2 bab, yaitu bab tentang keutamaan wudhu dan siwak. Sekarang kita sampai pada Al-Babu Ats-Tsaminu, bab ke-8, fi fadilatil adzani, tentang keutamaan azan. Seperti bab-bab yang lain, dalam bab ini juga akan disajikan beberapa riwayat hadis tentang keutamaan azan. Tapi sebelum membahas azan, Pak Fikri ingin cerita terlebih dahulu bagaimana dulu ketika Nabi Muhammad SAW kok bisa memilih atau diperintahkan untuk memilih azan sebagai cara untuk memanggil kaum muslimin sebelum melakukan ibadah sholat. Jadi ceritanya, kalau tidak salah, ketika kewajiban sholat itu sudah diperintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, ada beberapa perbincangan atau musyawarah di antara para sahabat dengan Nabi Muhammad. Bagaimana ya kita caranya memanggil kaum muslimin agar berkumpul sebelum melakukan ibadah? Di antara para sahabat ada yang mengusulkan bagaimana jika dengan lonceng atau trompet. Tapi yang demikian itu ditolak. Kenapa? Karena itu sudah dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Lonceng identik dengan kaum Nasrani. Sebelum kebaktian, sebelum ibadah, ada selalu bunyi lonceng, teng teng, seperti itu. Adapun kaum Yahudi pakai sangkakala atau trompet yang biasanya terbuat dari tanduk hewan, dibikin menjadi trompet, sebelum melakukan ibadah ditiup. Dengan suara-suara itu mereka berkumpul baru kemudian melakukan ibadah. Nah, salah satu sahabat ada yang bermimpi. Mimpinya itu, dalam mimpi tersebut, mimpinya itu isinya itu adzan. Jadi memanggil kaum muslimin dengan cara mengumandangkan adzan. Ya, adzannya seperti yang kita dengar sehari-hari. Kemudian sahabat ini menyampaikan ke Rasulullah, wahai Rasulullah, saya bermimpi begini, begini, begini. Nah, akhirnya setelah disampaikan, Rasul setuju, sepakat, sahabat yang lain sepakat, akhirnya dipilihlah adzan sebagai pertanda datangnya waktu sholat atau waktu ibadah kaum muslimin. Dulu muadzin Rasul itu ada 2, Bilal dan satunya Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum ini, beliau itu seorang sahabat yang disabilitas, yaitu buta, tapi jadi muadzin. Luar biasa ya.
Bayangkan seorang yang punya keterbatasan, tidak bisa melihat, tapi menjadi muadzinnya Rasul. Prakteknya seperti apa? Jadi kalau Ibnu Ummi Maktum itu adzannya itu yang di sepertiga malam untuk bangunin orang biar buat sholat tahajud. Kalau Bilal itu yang waktu-waktu sholat subuh dan sholat yang lain, seperti itu. Nah, itu sedikit mukadimah tentang sejarahnya adzan. Baik, kita masuk ke hadis-hadis yang ada dalam bab ke-8 ini. Silakan mengharokati atau memberikan catatan di bawahnya. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, siapa, adzana, mengumandangkan adzan. Man, siapa, adzana, mengumandangkan adzan. Lissolati, untuk sholat. Man adzana, siapa yang mengumandangkan adzan. Lissolati, untuk sholat. Sab'a sinina, selama 7 tahun. Sab'a sinina, selama 7 tahun. Kata muhtasiban, dengan mengharap ridha Allah. Muhtasiban, mengharap ridha Allah. Barang siapa mengumandangkan adzan selama 7 tahun, lissolati, untuk waktu-waktu sholat. Muhtasiban, dengan mengharap ridhonya Allah saja. Kataballahu, Allah menetapkan. Kataballahu, Allah menetapkan. Lahu, baginya. Kataballahu, Allah menetapkan. Lahu, baginya. Bara'atan, keterlepasan, kebebasan, freedom. Minan nari, dari api neraka. Kataballahu, Allah menetapkan. Lahu, baginya. Bara'atan, keberlepasan, kebebasan, lepas wis. Minan nari, dari api neraka. Siapa yang mengumandangkan adzan terus selama 7 tahun, setiap waktu-waktu sholat ya, muhtasiban, dengan ikhlas, mengharap ridho Allah saja, bukan mengharap ridho yang lain atau tujuan-tujuan yang lain. Kataballahu lahu, Allah akan menetapkan bagi orang tersebut bara'atan, keberlepasan, keselamatan, minan nari, dari api neraka. Selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda. Man, artinya siapa, betul. Man, sering sekali ya, man begini-begini, man begitu-begitu. Man artinya siapa.
adzana mengumandangkan adzan, man siapa adzana mengumandangkan adzan, fintai asyrota 12 sanatan tahun, fintai asyrota sanatan 12 tahun, wajabat lahul jannah wajib baginya surga. Kalau tadi 7 tahun ya selamat dari api neraka, 12 tahun lebih luar biasa, wajabat lahul jannah, surga itu wajib baginya. Man adzana siapa yang mengumandangkan adzan, fintai asyrota selama 12 sanatan tahun, wajabat lahu diwajibkan baginya al jannatu surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man siapa adzana mengumandangkan adzan, man siapa adzana mengumandangkan adzan, khamsa sholawatin pada 5 waktu sholat, subuh adzan, zuhur adzan, asar adzan, maghrib adzan, isya adzan juga, imanan dalam kondisi dia itu beriman, wahtisaban dan mengharap ridho Allah, imanan dalam kondisi beriman ya, dianya beriman, dalam hatinya ada keyakinan kepada Allah dan Rasulnya dan kepada ajaran agama Islam, wahtisaban dan dia ikhlas hanya mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala saja, ghufira lahu diampunkan baginya, ghufira lahu diampuni baginya, ma taqaddama apa saja yang sudah lewat, ma taqaddama apa saja yang sudah lewat, min dzanbihi dari macam-macam dosanya. Barang siapa yang adzan khamsa sholawatin pada 5 waktu sholat, imanan sedangkan dia dalam kondisi beriman kepada Allah dan Rasulnya, wahtisaban dan dia itu mengharapkan ridho Allah semata, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi diampuni baginya segala yang sudah lewat, sudah dilakukan, sudah pernah dilakukan, min dzanbihi dari dosa-dosanya. Lanjut, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, salasatun, artinya apa? Salasatun 3, wahidun 1, isnanin 2, salasatun 3, salasatun ada 3, ya'simuhumullahu,
yang akan dilindungi Allah Ta'ala, ya'simuhumullahu ta'ala, yang akan dilindungi, diberikan proteksi, diberikan jaminan keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min, dari adzabil qabri, azab kubur, adzabil qabri, azab kubur. Siapa saja tiga orang ini yang dijamin diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selamat dari azab kubur? Yang pertama, asyahidu, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid adalah orang yang meninggal dalam keadaan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dia itu melindungi agama atau negaranya dari serangan pihak luar, atau ada juga yang melindungi keluarganya, melindungi hartanya, karena itu termasuk satu dari 5 tujuan agama. Apa saja 5 tujuan agama, 5 tujuan atau maqasid syariah? Yang pertama, menjaga agama, menjaga akal, menjaga nasab, keturunan, keluarga, menjaga harta, dan menjaga apa lagi satunya? Harta, nasab, agama, nasab, harta, agama, nasab, harta, keluarga, jiwa dan akal. Menjaga jiwa, raga, dan akal. Orang yang meninggal dalam keadaan mempertahankan 5 ini, atau yang utamanya ya, yang utamanya itu yang mempertahankan agama, disebut syahid. Itu yang pertama, yang mendapatkan proteksi dari azab kubur. Yang kedua, wal muadzinu. Nah, muadzin, wal muadzinu, tukang adzan, juru adzan, yang diberikan amanah untuk adzan. Apalagi kalau amanah adzannya itu rutin. Misal di sebuah kampung tidak ada orang yang bisa adzan, hanya kamu sendiri yang suaranya nutut, karena mungkin yang lain sudah mbah-mbah. Kalau adzan nafasnya nggak nutut, malah kelihatan lucu. Ada kan adzan mbah-mbah lucu? Akhirnya kamu yang muda, anak muda, apalagi di sekolah Islam, bisa adzan, diberikan amanah untuk adzan 5 waktu sholat, sudah masuk kamu muadzin. Yang kedua, yang ketiga, wal mutawaffa yaumal jumu'ati wa lailatal jumu'at, dan orang yang meninggal, mutawaffa, orang yang wafat, yaumal jum'ati, di hari Jumat, walailatal jum'ati, dan malam Jumat. Orang yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala wafat pada hari Jumat atau malam Jumat, itu termasuk satu dari 3 golongan yang mendapatkan perlindungan dari azab kubur.
Makanya kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khotimah, meninggal dalam kondisi yang baik, meninggal dalam hari yang baik, di waktu yang baik. Pernah kalian melihat orang meninggal ketika berjuang menegakkan agama Allah? Insya Allah tidak tahu. Seperti dalam film yang kita saksikan bersama, film Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika Indonesia baru merdeka, Belanda masuk ke sini lagi dengan membonceng ke kemudian Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa, siapa saja yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya dalam radius 80 km wajib berperang melawan sekutu, membela tanah air. Saat itu jihad, karena kalau Belanda masuk ke sini lagi, umat Islam di Indonesia tidak bebas melakukan ibadah, tidak merdeka, dijajah kembali. Orang yang meninggal dalam kondisi ini syahid. Seperti itu. Terus mungkin kalian pernah melihat ada orang khutbah Jumat tiba-tiba meninggal. Itu meninggal dalam kondisi yang baik, khutbah Jumat kan, ibadah. Atau dalam kondisi adzan, adzannya belum selesai sudah meninggal, kondisi baik. Atau meninggal pada hari Jumat. Tentunya waktu dan kondisi ini juga disesuaikan dengan amal kehidupannya ya. Tidak setiap orang yang meninggal di hari Jumat itu terus husnul khotimah, ya sesuai dengan amal perbuatannya juga. Lanjut, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau, seandainya, apabila, lau ya'lamun nasu, orang-orang itu tahu, lau ya'lamun nasu, seandainya orang-orang itu tahu, ngerti, paham, ma fin nidai, apa pahalanya atau balasannya, an-nida, nida itu adzan, panggilan sholat. Lau ya'lamun nasu, seandainya orang-orang itu tahu, ma fin nidai, pahala atau balasan apa yang diberikan untuk adzan, wasofil awal, dan sof awal, sholat di sof awal itu loh. Thumma, kemudian, lam yajidu, mereka tidak mendapatkan cara. Thumma, kemudian, lam yajidu, mereka tidak mendapatkan cara, illa, kecuali, ayyastahimu alaihi, melakukan undian, lastahamu, maka pasti mereka akan melakukan undian. Maksudnya bagaimana Ustadz? Jadi betapa luar biasanya balasan melakukan adzan dan
menempati saf awal itu ibarat misalkan tidak ada cara lain kecuali dengan undian. Undian itu ya, kalau dulu undiannya biasanya pakai panah atau pakai kertas. Siapa yang duluan ke sana atau siapa yang akan ke sana duluan, yang lain terakhir, diundi siapa duluan. Kalau nggak ada cara lain selain itu, pasti mereka akan rebutan untuk undian itu. Nah sekarang tidak perlu undian, kalian mau ke masjid bebas. Yang mau saf awal ya tinggal rajin-rajin aja, adzan langsung ke masjid. Artinya tidak ada kesulitan di situ. Maka seharusnya motivasi untuk menjawab adzan dan saf pertama lebih bisa kita penuhi. Lanjut, walau dan seandainya ya'lamuna mereka itu tahu, walau ya'lamuna dan seandainya mereka itu tahu, ma fit tahjiri pahala atau balasan apa yang diberikan saat takbir sholat itu tadi. Artinya orang ini masih mendapatkan takbir pertama, lastabaku ilaihi, pasti mereka akan berlomba-lomba untuk dulu-duluan agar tidak ketinggalan takbir. Artinya apa? Luar biasa balasan atau pahala yang diberikan kepada orang yang bisa mengikuti takbir pertama dalam setiap sholat. Artinya nggak ketinggalan. Lanjut, walau ya'lamuna dan seandainya mereka tahu, seandainya mereka paham, seandainya mereka mengerti, if only they understand ma fil atamati, pahala apa yang diberikan fil atamati pada sholat isya. Al-atamah itu nama lain dari sholat isya, sholat yang dilakukan ketika gelap, yaitu sholat isya. Kalau maghrib kan ketika masih ada mega merah. Al-atamah sholat isya, was-subhi dan sholat subuh. Sholat subuh, la atauhuma, niscaya mereka akan datang untuk sholat isya dan subuh itu, walau habwan, meskipun dengan merangkak. Seandainya mereka itu mengerti betapa besar balasan, pahala, ganjaran yang diberikan bagi orang yang mengikuti sholat isya dan sholat subuh, niscaya mereka akan datang meskipun harus dengan merangkak. Siapa di sini yang pernah ikut kegiatan pramuka atau kegiatan semi militer kemudian disuruh merangkak? Susah kan merangkak itu? Susah enggak? Kalau enggak percaya coba nanti setelah kajian kamu merangkak dari mimbar sampai ke belakang. Tak susah. Itu kalau orang tahu
betapa besarnya pahala sholat isya dan subuh, merangkak pun dari rumah akan didatangi. Lanjut, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, siapa, sami'a, mendengar, siapa mendengar, an-nida'a, panggilan, yaitu panggilan untuk sholat, panggilan adzan. Man sami'an nida'a, siapa yang mendengarkan adzan, faqabbala, kemudian mencium, ibhamaihi, dua jempolnya, dua ibu jarinya, fawadoa, kemudian meletakkan, fawadoa, kemudian meletakkan, ala ainaihi, kemudian meletakkan dua jempolnya tadi ke matanya yang masih ngantuk, maksudnya ngucek-ngucek ya. Orang kalau bangun tidur kan masih ngantuk sekali. Nah ini yang, waduh, kedengaran azan, bangun, kemudian dua jempolnya yang dipakai mengucek-ngucek ini dicium dulu, kemudian untuk kayak membersihkan matanya dari ngantuk. Waqala, kemudian berkata, marhaban, selamat datang, marhaban ya Ramadan, Ramadan toh. Ini marhaban bidzikrillah, selamat datang, panggilan zikir kepada Allah, maksudnya adzan. Selamat datang, disambut, adzannya itu disambut. Marhaban, selamat datang, bidzikrillahi, dengan zikir, panggilan untuk zikir, panggilan untuk ingat kepada Allah Ta'ala, qurrata a'yunina, yang menjadi penyejuk mata kami, bika, denganmu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, marhaban bidzikrillahi qurrata a'yunina bika ya Rasulullah, selamat datang wahai panggilan untuk ingat kepada Allah Ta'ala, duhai yang menyejukkan kedua mataku, denganmu wahai Rasulullah. Maka ini selanjutnya, fa'ana syafi'uhu yaumal qiyamati, kata Rasulullah, aku yang akan memberikan syafaat kepadanya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ana syafi'uhu, aku yang akan memberikan syafaat yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Waqaiduhu, dan aku akan menuntunnya, membimbingnya, ilal jannati, ke surga, masuk surga. Siapa yang nggak pengen dituntun Rasulullah, dikasih tahu jalannya oleh Rasulullah untuk masuk surga? Siapa yang tidak ingin diberikan syafaat oleh Rasulullah kelak di yaumil kiamat? Kalau mau, lakukan ini. Kalau bangun pagi dengar adzan, kucek-kucek mata, kemudian baca ini tadi doanya, marhaban, untuk ungkapan selamat datang, adzan. Adzan itu kan memanggil kamu untuk ingat kepada Allah. Lanjut,
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana, ketika, idza kana, ketika menjelang atau saat, waktul adhani, waktu adzan, ketika waktu adzan, maksudnya gitu ya, futihat, dibuka, abwabus samai, pintu-pintu langit, abwabus samai, pintu-pintu langit, wastujibat du'a'u, dan doa diijabah, doa-doa dijawab oleh Allah. Makanya termasuk waktu yang mustajab atau waktu dikabulkannya doa adalah bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Wa idza kana, dan apabila hadir waktul iqamati, waktunya iqamah. Wa idza kana, dan apabila telah hadir waktul iqamati, waktunya iqamat, waktu atau tanda akan dimulainya sholat, lam turadda da'watahu, doa apapun tidak akan ditolak. Luar biasa ini. Pas waktu adzannya atau sekitar masuk waktu adzan, doa-doa dikabulkan. Pas menjelang atau dekat-dekat waktu qomat, doa apapun tidak ditolak. Makanya apabila kalian sudah di masjid, sudah adzan, jangan dilewatkan kesempatan setelah adzan, antara adzan dan iqamah itu untuk berdoa. Jangan digunakan untuk ngobrol, jangan digunakan untuk bermain-main dengan temannya, siram-siraman di kamar mandi sampai konslet, nah, pukul-pukul pintu kamar mandi sampai pintunya jebol. Tuh, siapa? Dylan. Berarti kamu menyia-nyiakan waktu mustajab doa. Siapa yang kepingin menjadi orang kaya? Siapa yang kepingin bisa umroh? Siapa yang kepingin jadi anak yang cerdas? Siapa yang kepingin orang tuanya umur panjang? Silahkan berdoa di antara adzan dan iqamah. Baik, lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, siapa, qala, berkata, man, siapa, qala, berkata, indal adhani, pada waktu adzan, man, siapa, qala, berkata, indal adhani, pada waktu adzan, marhaban, selamat datang, bil qailina, wahai orang-orang yang berkata, adlan, dengan adil, dengan benar, meletakkan sesuatu pada tempatnya,
Maksudnya ketika azan itu kan kamu dipanggil dari aktivitasmu ke kewajibanmu. Nah, meletakkan sesuatu yang wajib pada tempatnya itu disebut adil. Lawannya adalah zalim. Waktu adzan sudah masuk waktu sholat, kok masih main Mobile Legend, zalim. Sudah adzan kok masih main PUBG, zalim. Waktunya sholat masih di warkop, ngobrol terus sama temannya, zalim. Terus marhaban, selamat datang bisolawati, wahai ibadah sholat. Marhaban, selamat datang bisolawati, dengan ibadah sholat. Wa ahlan, marhaban bisolawati wa ahlan, selamat datang wahai ibadah sholat. Kataballahu ta'ala, Allah menetapkan, lahu baginya, kataballahu, Allah menetapkan, ta'ala, Allah ta'ala, lahu baginya, alfa hasanatin, 1000 kebaikan. Alfa hasanatin, seribu kebaikan, masya Allah. Wa maha, dan Allah menghapus, wa maha anhu, Allah menghapus baginya, alfa sayyiatin, 1000 keburukan. Wa rafa'a, syukran, rafa, wa rafa'a, dan Allah mengangkat, lahu baginya, alfa darajatin, 1000 derajat. Dituliskan atau ditetapkan baginya 1000 hasanah kebaikan. Wa maha anhu, dan dihapuskan darinya 1000 keburukan. Wa rafa'a lahu alfa darajatin. Wa ahlan, selamat datang juga sama. Ahlan, kalau kalian pernah ketemu orang Arab, biasanya ahlan, ahlan, ahlan. Ahlan itu maksudnya anggap aja keluarga sendiri. Itu kalimat basa-basi untuk menyambut. Ahlan, selamat datang, anggap aja rumah sendiri. Wa rafa'a lahu alfa darajatin, diangkat baginya 1000 derajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, siapa, sami'a, mendengar, al-adhana, adhan, man, siapa, sami'a, mendengar, siapa mendengar, adzan, walam yakul, dan dia tidak mengatakan,
walam yakul, dan dia tidak mengatakan mithla, seperti maqalal muadzinu, apa yang diucapkan muadzin. Artinya dia tidak menjawab adzan. Kan kalau adzan kita diperintahkan untuk menjawab adzan. Caranya adalah kita menirukan apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Terdengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya apa? Ya ditirukan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus kalau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, apa jawabnya? Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Kenapa kok gitu? Ayo. Kan diajak ya, ayo kita sholat. Jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Artinya kamu itu disuruh sadar, kamu itu sekarang bisa mendengar adzan, bisa jawab adzan, dan kemudian hatimu tergerak untuk sholat. Itu atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Masih dikasih hidayah. Hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan. La haula wala quwwata illa billah. Kamu bisa mendengarkan ajakan menuju kemenangan, atau kamu benar-benar mendapat kemenangan, itu semua bukan kekuatanmu sendiri, bukan kemampuanmu sendiri, bukan keinginanmu sendiri, tapi semuanya adalah taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam kajian ini ada yang mendapatkan hidayah, ada yang tidak. Ada yang menyimak dengan serius, ada yang ngobrol sendiri. Yang menyimak dengan serius kemungkinan dapat hidayah. Kan kita sedang ngaji hadis Nabi. Ada yang ngantuk, ada yang pokoknya cik suwe ya, kurang pirang menit. Nah, tidak apa-apa, yang penting dalam majelis ilmu. Tapi kalau bisa memperhatikan. Nah, ini lanjutan hadisnya. Siapa yang mendengar adzan walam yakul mithla ma qala al muadzinu, dan dia tidak menjawab adzan atau mengatakan seperti apa yang dikatakan muadzin, nih akibatnya nih, bahaya ini ternyata ini. Fa innahu, maka sesungguhnya dia, fa innahu sesungguhnya dia, yumna'u akan dilarang, terhalang, minas sujudi untuk sujud, yaumal qiyamati pada hari kiamat, idza sajada al muadzinun, ketika muadzin tuh bisa sujud semuanya. Alah Ustaz, kenapa emangnya kalau nggak bisa sujud pas hari kiamat? Loh, yang membedakan orang yang nasibnya baik dengan yang nasibnya tidak baik besok di hari kiamat di padang mahsyar, orang yang biasa di dunianya sujud itu besok ketika yud'auna ila sujud bisa sujud dengan mudah, biasa sujud kok. Tapi orang yang
naudzubillah hatinya tertutup, apalagi kafir, yud'auna ila sujudi wa hum la yastati'un, suruh sujud gak iso sujud, gak tahu sujud, sok-sokan sujud. Ini menjadi pertanda buruk nasibnya. Bayangkan orang-orang yang bisa sujud itu ya nabi, siddiqin, syuhada, aulia ussolihin, orang-orang soleh. Itu kan jelas tempat kembalinya kemana. Yang nggak bisa sujud, nah ya nggak tahu, ya nggak tahu pokoknya saya. Bahaya. Makanya kalau ada adzan usahakan menjawab adzan. Lanjut. Nah ini hadis terakhir kayaknya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salafatun, ada 3 golongan. Salafatun, ada 3 golongan. Fi dhillil arsy, akan berada di bawah naungan arsy. Fi dhillil arsy, di bawah naungan arsy. Yauma la dhilla, pada hari di mana tidak ada naungan illa dhilluhu, kecuali naungan yang disediakan Allah. Ada 3 golongan alifi. Siapa aja alifi? 3 golongan itu alifi. Tiga golongan fi dhillil arsy, berada di bawah naungan arsy. Yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa aja? Ayo kita sebutkan satu-satu. Imamun adilun, imam, pemimpin. Adilun, yang adil. Imamun, pemimpin, ketua, pimpinan. Adilun, yang adil. Wa muadzinun, dan muadzin. Wa muadzinun, dan muadzin, tukang adzan, juru adzan. Hafizun, yang hafid, yang menjaga waktu-waktunya sholat. Jadi adzannya waktunya itu pas, bukan harusnya adzan masuk waktu zuhur jam 11.45, muadzinnya baru adzan jam 1 siang. Waduh, sudah telat bos. Makanya disebut muadzinun hafizun, muadzinnya yang menjaga waktu-waktu sholat supaya orang nggak terlambat sholat. Yang ketiga, wa qari'ul qur'ani, orang yang membaca Al-Qur'an. Wa qari'ul qur'ani, orang yang membaca Al-Qur'an. Fi kulli lailatin, setiap malam.
mi'atai ayatin, 200 ayat. Nah, ini tugas kita bersama, saya sendiri juga dan anak-anak sekalian, bisa menjadi imam yang adil, bisa menjadi pemimpin yang adil, mudah-mudahan bisa. Tapi kalau nggak bisa, cobalah menjadi muadzinun hafidun, muadzin yang menjaga waktu sholat. Kalau nggak bisa, nah ini untuk dirimu sendiri, menjadi qari'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran. Membaca Qurannya berapa banyak Ustaz? Fi kulli lailatin, setiap malam, mi'atai ayatin, 200 ayat. Nah, 200 ayat. 200 ayat itu sebanyak apa? Mungkin surat Al-Baqarah ya, 200-an ayat. 1 jam paling. Nah, ini artinya apa? Kalau mau mendapatkan perlindungannya Allah, naungannya Allah kelak di hari kiamat, ya ini jalannya, 3 ini. Jadi pemimpin yang adil. Kalau nggak bisa, jadi muadzin yang hafid, menjaga waktu-waktu sholat. Kalau nggak bisa, ya minimal jadi orang yang membaca Quran. Apakah membaca Qurannya harus yang bagus gitu Ustaz? Ya enggak kok. Justru orang yang kesulitan membaca Al-Quran itu sebaiknya sering-sering membaca Quran supaya lisannya terbiasa membaca, seperti itu. Dan orang yang gerotal-geratul ketika membaca Al-Quran itu justru mendapatkan 2 pahala loh. Orang yang lancar pahalanya adalah balasannya ma'as apa? Safaratil kiramil bararah, malaikat yang mulia karena bacanya lancar. Walladzi yatata'ata, yang bacanya itu gerotal-geratul, sedikit-sedikit berhenti, falahu ajroni, justru dapat pahala double, pahala baca Quran sama pahala susah payah gerotal-geratulnya tadi itu dihitung pahala. Nah, baik. Oh, sudah habis ternyata. Baik. Karena hadisnya sampai sini, insya Allah selanjutnya adalah bab 9, besok dilanjutkan dengan Ustadz Hadi. Baik anak-anak sekalian, mudah-mudahan setelah kita mengkaji keutamaan-keutamaan adzan ini dan beberapa hal yang sudah masuk dalam pembahasan kita tadi bisa bermanfaat untuk kehidupan kita semuanya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan bubar dulu sebelum dibubarkan oleh MC dan membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pembacaan doa kafaratul majelis oleh Ananda Aurel. Silakan diikuti. Istiqadah doa Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.